Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Dudi Sembada Singadilaga, NPM P120250052. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas RPL. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Presentasi ini terdiri atas 4 pembahasan, yaitu pengertian BIPA, perkembangan BIPA di Indonesia dan di luar negeri, siapa pembelajar BIPA, serta perkembangan kurikulum BIPA. Yang pertama, apa itu BIPA? BIPA merupakan singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yaitu program pembelajaran bahasa Indonesia yang ditujukan bagi warga negara asing atau penutur bahasa selain bahasa Indonesia. Program ini dirancang agar peserta mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Sesuai dengan kebutuhan mereka, selain mempelajari keterampilan berbahasa, peserta BIPA juga dikenalkan pada budaya, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, BIPA tidak hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga menjadi sarana perkenalan budaya Indonesia kepada dunia. Yang kedua, bagaimana perkembangan BIPA di Indonesia dan di luar Indonesia? Perkembangan BIPA di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Saat ini banyak perguruan tinggi, lembaga bahasa, dan pusat kebudayaan yang menyelenggarakan program BIPA untuk mahasiswa asing, peneliti, diplomat, maupun tenaga kerja asing. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga terus mengembangkan bahan ajar, penelitian pengajar, serta pembelajaran BIPA secara daring. Di luar Indonesia, bahasa Indonesia telah dipelajari di berbagai negara, seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Belanda, Jerman, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Meningkatnya kerjasama internasional di bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin banyak masyarakat asing mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, siapa itu pembelajar BIPA? Pembelajar BIPA adalah orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia dengan tujuan yang beragam. Ada yang belajar untuk melanjutkan studi di Indonesia, bekerja di perusahaan Indonesia, menjalankan tugas diplomatik, melakukan penelitian, maupun sekedar berwisata dan mengenal budaya Indonesia. Karena berasal dari negara, bahasa, dan budaya yang berbeda, setiap pembelajar memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda pula. Oleh sebab itu, pembelajaran BIPA dirancang agar fleksibel dan berorientasi pada kemampuan berkomunikasi sesuai kebutuhan masing-masing peserta. Yang keempat, perkembangan kurikulum BIPA. Kurikulum BIPA terus berkembang mengikuti kebutuhan pembelajar dan perkembangan dunia pendidikan. Jika dahulu pembelajaran lebih berfokus pada tata bahasa, saat ini kurikulum lebih menekankan kemampuan berkomunikasi dalam situasi nyata atau menggunakan pendekatan komunikatif. Selain itu, kurikulum BIPA telah disusun berdasarkan jenjang kemampuan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat mahir. Pembelajaran juga didukung oleh media digital, kelas daring, buku ajar, video pembelajaran, dan materi berbasis budaya bahasa Indonesia secara hingga belajar menjadi lebih menarik dan efektif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa BIPA merupakan program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing yang memiliki peran penting dalam memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia ke dunia internasional. Perkembangan BIPA yang semakin pesat didukung oleh kurikulum yang terus diperbaharui dan meningkatnya jumlah pembelajar dari berbagai negara, menunjukkan bahwa bahasa Indonesia
memiliki potensi yang besar untuk semakin dikenal di tingkat global. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.